warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Dengan judul cara tubuh mengolah udara bersih. Yang pertama, ayo membaca. Ayo kita membaca dulu ya. Ini ada bacaan sistem pernapasan pada manusia. Setelah anak-anak membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Hidung adalah tempat keluar dan masuk udara. Yang kedua, faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea. Trakea itu terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian paru-paru. Paru-paru adalah tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma adalah otot pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian sehingga udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Setelah itu, bagian-bagian paru-paru. A. Paru-paru kanan. B. Bronkus kiri. C. Otot-otot di dinding bronkus. D. Ruang udara di dalam bronkus. E. Bagian dalam bronkus. F. Alveoli. G. Ruang udara di alveoli. H. Pembuluh darah. I. Bronkiula. Selanjutnya yaitu alur pernapasan pada manusia. Yang pertama, udara atau oksigen atau O2 masuk melalui rongga hidung, kemudian masuk ke trakea. Setelah ke trakea, langsung ke bronkus. Dari bronkus masuk ke paru-paru. Itu adalah ketika masuk. Setelah sampai paru-paru, oksigen akan berganti dengan karbon dioksida atau CO2. CO2 dari paru-paru keluar melalui bronkus, kemudian trakea, kemudian rongga hidung, dan udara keluar. Bagaimana anak-anak? Coba sekarang anak-anak dicoba bernafas. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Nah, itu adalah kalau anak-anak sudah melakukan sistem pernapasan manusia. Oke, tadi di awal pembelajaran anak-anak sudah membaca bacaan, ya. Nah, dari bacaan tersebut anak-anak dapat menentukan informasi dengan menjawab pertanyaan menggunakan 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa saja? Yang pertama ada what. What itu apa? Yang kedua who, siapa? Yang ketiga where, di mana? Keempat when, kapan? Kelima why, mengapa? Dan keenam how, bagaimana? Nah, sekarang untuk pertanyaan apa atau what itu digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Misalnya contoh, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu bawa? Itu adalah contoh dari pertanyaan apa. Yang kedua yaitu siapa atau who. Itu untuk menanyakan tokoh atau orang. Contohnya, siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut?
itu adalah contoh dari siapa. Yang ketiga, di mana. Di mana untuk menanyakan apa, anak? Itu untuk menanyakan suatu tempat atau tempat suatu kejadian. Misal, di mana rumah Nia? Di mana rumah kamu? Di mana kamu membeli buku itu? Itu adalah contoh di mana. Kemudian yang keempat, kapan atau when. Untuk menanyakan waktu. Ya, contohnya, kapan kamu ke rumah nenek? Kapan kamu akan ke rumahku? Itu ya. Oke, selanjutnya yang kelima, mengapa atau why. Untuk menanyakan apa, Cah? Why itu atau mengapa untuk menanyakan alasan suatu masalah. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Itu ya. Terus contoh lain lagi adalah mengapa kamu menangis? Itu adalah menanyakan suatu alasan. Kemudian yang terakhir, bagaimana atau how. Itu untuk menanyakan kejelasan cara. Misalnya, bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19? Atau lagi contoh lain, bagaimana cara membuat telur asin? Atau lagi bagaimana cara kamu membuat topeng dari kertas koran? Nah, itu adalah contoh dari bagaimana. Oke, kemudian setelah itu kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis itu terdiri dari 8 nada. Apa saja? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah contoh tangga nada diatonis. Kemudian tangga nada diatonis itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kemudian ciri-ciri tangga diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ya, selanjutnya yaitu contoh-contoh lagu bernada diatonis mayor. Yang pertama, Indonesia Raya. Yang kedua, Hari Merdeka. Yang ketiga, Garuda Pancasila. Kemudian Halo Halo Bandung dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, setelah penjelasan dari Bu Guru tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Setelah penjelasan dari Bu Guru tadi, ada 5 soal pertanyaan. Coba anak-anak kerjakan bersama kedua orang tua kalian. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.